Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan kami dari kelompok Macamu. Dari kelompok satu, izin ingin mempresentasikan mengenai prototipe dari mata kuliah komunikasi digital. Next. Sebelumnya izin memperkenalkan berikut merupakan tagline dari produk Macamu ini, yaitu culture di setiap tegukan. Next. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Anissa Mulydia Trisna, ada Hanifa Askarina Humairo, Nemia Munabila Putri Hermawanto, Nazaha Salman Sori Putri, dan yang terakhir ada Adam Kusuma Wardana. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Selanjutnya itu ada empathy map. Yang pertama itu ada Sage. Jadi di bagian empathy map yang saya ini, konsumen cenderung menyampaikan bahwa mereka menyukai matcha yang rasanya kuat dan otentik. Jadi bukan susu berwarna hijau aja. Mereka juga mengatakan lebih menyukai matcha yang gak terlalu manis dan tetap memperhatikan harga. Karena sebagian besar masih memiliki budget mahasiswa, yaitu kisaran 15 sampai 22 ribu. Lalu yang kedua itu ada feels atau apa yang dirasakan konsumen. Pada bagian ini konsumen sering merasakan keraguan sebelum membeli, terutama karena banyak produk matcha yang harganya cukup tinggi. Mereka merasa perlu membandingkan beberapa brand terlebih dahulu, membaca review, dan mencari rekomendasi di media sosial seperti TikTok. Lalu yang ketiga itu ada DAS atau apa yang dilakukan oleh konsumen. Pada bagian ini perilaku konsumen terlihat cukup aktif dan mencari informasi. Mereka membandingkan harga dari 2 sampai 4 brand, melihat ulasan di GoFood atau GrabFood, serta mengecek rekomendasi matcha di TikTok. Lalu yang keempat itu ada Things. Pada bagian Things, konsumen sering berpikir apakah matcha premium benar-benar worth it dengan harga yang ditawarkan. Mereka juga mempertanyakan keaslian bahan matcha, apakah menggunakan bubuk matcha asli atau hanya perisa. Jadi konsumen itu menginginkan rasa yang konsisten, karena jika rasa yang sering berubah-ubah, mereka enggan melakukan pembelian ulang. Lalu yang kelima itu ada pains atau masalah yang dirasakan konsumen. Terakhir pada bagian ini itu konsumen sering mengeluh rasa matcha yang terlalu encer, terlalu manis, dan tidak mencerminkan rasa matcha asli. Harga yang mahal namun tidak sesuai kualitas, ukuran cup yang kecil, terus serta rasa yang nggak konsisten juga menjadi keluhan utama. Jadi hal ini yang menjadi hambatan konsumen untuk menjadi pembelian yang berulang. Jadi dari empathy map ini disimpulkan bahwa konsumen menginginkan matcha yang autentik, konsisten, harga terjangkau, dan sebanding dengan kualitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini ada konten pilar. Nah, kita pakai yang pertama itu ada promotional content. Nah, konten ini berfungsi untuk mengenalkan produk, promo, diskon, atau ajakan pembelian secara langsung. Nah, jenis konten ini tuh bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan awareness terhadap produk. Di sini kita pakai kata-kata bahwa promo matcha latte buy one get one periode 12 sampai 15 Desember. Nah, dengan format foto desain poster foto kayak gini untuk promonya, terus fokusnya itu untuk informasi promo, visual produk yang menarik itu. Jadi mereka tuh menarik untuk mau membeli produk kita gitu. Boleh di next? Nah, yang kedua ada entertainment content. Di sini entertainment content ini sifatnya itu hiburan dan tujuannya itu untuk menarik perhatian, terus kita membuat feed lebih fun juga dan meningkatkan interaksi dengan audiensnya. Nah, terus tidak berisi edukasi atau promo tapi relevan dengan brandnya. Kayak di sini nih macam vibes only gitu. Nah, foto juga dibuat lebih estetik untuk menarik engagementnya, terus fokusnya juga pada mood visual bukan informasi, terus tujuannya juga untuk membuat akunnya itu rasa lebih hidup, fun, dan lebih menarik. Cocoklah untuk tampilan Instagram biar lebih cantik. Boleh di next? Nah, yang ketiga, kita menggunakan konten filler educational content. Nah, ini berfungsi untuk memberi informasi yang bermanfaat, terus menambah wawasan, dan membangun image brand sebagai ahli dalam macanya. Di sini kita pakai kata-kata nih, 3 manfaat matcha untuk tumbuh.
bisa yang pertama kita jelasin nih manfaatnya fokus lebih lama, terus kayak antioksidan, terus bikin maca nih bisa bikin lebih tenang. Jadi fotonya ini berbentuk infografis edukatif, ya, informasi yang ringkas, mudah dipahami. Tujuannya itu untuk menarik kredibilitas brand dan membuat audiensnya itu merasa dapat nilai lebih dari postingan konten kita. Boleh di next? Nah, yang terakhir kita pakai conversational content, di mana ini untuk menciptakan komunikasi dua arah, memancing konten, opini, atau diskusi langsung dari followers. Nih, kita pakai kata-kata pilih mana hot atau ice gitu. Nah, jadi fotonya itu dibuat simpel, namun tetap memancing pendapat audiensnya gitu. Terus kita buat caption juga, komen di bawah, terus tujuan ini untuk meningkatkan engagement dan kedekatan dengan followers. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya izin melanjutkan pemaparan dari teman saya. Pada halaman ini, kami menampilkan konten kalender Macamu untuk periode 1 minggu dari Senin sampai Jumat. Konten kalender ini disusun untuk menjaga konsistensi konten sekaligus memastikan setiap hari punya tujuan yang jelas, mulai dari awareness sampai soft selling. Dimulai pada hari Senin, fokus pada awareness dan vibes. Kontennya berupa carousel tentang manfaat matcha dengan tema Why Matcha Works for Your Day. Tujuannya adalah membangun kesan awal bahwa matcha bukan cuma minuman, tapi bagian dari rutinitas yang bikin fokus dan tenang. Dilanjutkan pada hari Selasa, diarahkan ke edukasi dan value. Di sini, audiens diberikan informasi ringan tapi bermanfaat tentang matcha, sehingga brand tidak hanya terlihat jualan, tapi juga informatif dan punya value. Dilanjut pada hari Rabu, masuk ke produk highlight. Produk yang ditampilkan adalah signature matcha latte sebagai midweek favorite. Penyampaiannya tetap soft dengan menekankan rasa creamy dan calming yang cocok diminum di tengah minggu yang mulai capek. Oke, selanjutnya pada hari Kamis, fokus pada community dan engagement. Konten berupa polling atau IG story, template seperti matcha personality yang bertujuan mengajak audiens berinteraksi dan merasa lebih dekat dengan brand. Lalu yang terakhir pada hari Jumat digunakan untuk soft selling dan feel good CTA. Konten berupa video estetik dengan nuansa cozy, weekend vibes, disertai ajakan ringan tanpa terkesan memaksa untuk membeli. Secara keseluruhan, konten kalender ini dirancang agar alur kontennya seimbang, tidak monoton, dan tetap relevan dengan target market anak muda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada slide ini kami menampilkan konten pilar promotional content. Konten promosi ini tuh bertujuan untuk mendorong audiens melakukan pembelian secara langsung dengan menyampaikan informasi promo secara jelas dan menarik. Pada contoh ini, promo yang ditawarkan adalah matcha latte buy one get one yang berlaku pada tanggal 12 sampai 15 Desember. Informasi promo ini tuh ditampilkan secara ringkas agar mudah dipahami dan langsung menarik perhatian audiens. Secara visual, produk ini tuh ditampilkan dalam kondisi dingin dan segar dengan adanya efek embun pada botol. Penataan produk itu dibuat rapi dan warna hijau matcha yang dominan untuk menegaskan kesan fresh dan premium. Tujuan utamanya itu meningkatkan transaksi penjualan dalam periode tertentu, menarik perhatian audiens melalui promo terbatas, serta mengarahkan audiens untuk segera melakukan pembelian. Next. Pada slide berikutnya itu merupakan konten pilar entertainment content. Berbeda dengan konten promosi yang tadi, konten hiburan ini tuh berfokus pada penjualan langsung, maksudnya konten hiburan itu tidak berfokus pada penjualan langsung, melainkan pada penciptaan suasana visual yang estetis, menenangkan dan menyenangkan bagi audiens.
Pada konten matcha vibes only, visual difokuskan pada elemen warna hijau dan daun matcha hijau, sendok bambu untuk memberikan kesan alami, modern, dan lifestyle friendly. Konten ini tuh berfungsi sebagai mood statement yang membuat brand lebih mudah diingat dan terasa dekat dengan audiens, khususnya anak muda dan penikmat minuman kekinian. Tujuan dari konten hiburan itu adalah meningkatkan engagement seperti like, share, dan save, memperkuat cita brand, serta minuman matcha yang estetik dan fresh, serta menjaga tampilan feed agar tidak monoton dengan konten promosi saja. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada educational content di mana, maaf, educational content. Oke. Konten ini bertujuan untuk memberikan edukasi ringan mengenai manfaat matcha bagi tubuh dan aktivitas sehari-hari, sekaligus membangun persepsi brand sebagai sumber informasi yang kredibel, modern, dan memahami gaya hidup audiens. Fokus utama konten ini bukan pada penjualan langsung, melainkan pada penyampaian nilai edukatif yang relevan dan mudah dipahami. Visual dirancang dengan tampilan yang simpel dan clean, dapat dilihat pada gambar di samping, yang menggunakan elemen visual matcha seperti bubuk matcha, minuman matcha latte, serta nuansa warna hijau yang natural untuk menegaskan kesan fresh dan premium. Teks utama seperti manfaat matcha berfungsi sebagai educational trigger yang menarik perhatian audiens dan mendorong mereka untuk membaca serta menyimpan konten. Jadi tujuan kontennya yaitu yang pertama memberikan edukasi singkat mengenai manfaat matcha secara praktis, yang kedua meningkatkan engagement melalui like, save, dan share, dan yang ketiga memperkuat brand image sebagai brand matcha yang informatif, sehat, dan lifestyle yang friendly. Baik, lanjutnya. Baik, selanjutnya ada konten pilar pada conversational content, yang dimana konten ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi dua arah antara brand dan juga audiens dengan memancing opini yang preferensi personal followers. Fokus utamanya bukan pada penjualan, melainkan pada interaksi ringan yang relatable dan dekat dengan keseharian penikmat matcha. Jadi visual dirancang simple namun eye-catching, menampilkan pilihan minuman matcha hot or ice secara berdampingan untuk memudahkan audiens membandingkan dan memilih. Teks utama hot or ice berfungsi sebagai conversation trigger yang mendorong audiens untuk berpartisipasi langsung melalui komentar. Jadi tujuan konten ini yaitu yang pertama meningkatkan interaksi melalui komentar dan diskusi ringan, yang kedua, membangun kedekatan emosional antara brand dan audiens. Dan yang terakhir, memperkuat citra brand sebagai brand matcha yang fun, friendly, dan lifestyle yang oriented. Baik, next. Oke, baik. Eh, Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.